Kita akan menghadapi masa di mana kita harus siap sejak sekarang. 5 bulan setelah bulan April sampai Oktober ini bulan yang tidak mudah, akan penuh ranjau-ranjau, dan kalau kita tidak hati-hati kita akan bisa bertengkar satu sama lain lebih parah dari kemarin. Kemudian dalam jangka menengah antara selama 2 tahun, tahun 2019 sampai 2020 itu kita harus ibarat nikah, harus kita siapkan suratnya, kita siapkan semuanya. Atau kalau ibarat kita main bola, kita siapin lapangannya, kita benerin wasitnya, kita benerin segala sesuatunya, sehingga nanti 2024 kita akan mendapatkan Indonesia yang baru, yang insya Allah lebih tertata dibanding Indonesia yang sekarang. Itu. Nah, ini masa transisi dan waktunya nggak banyak lagi. Kalau kita tidak benar, kalau kita tidak stabil 5 bulan ini, kalau kita tidak benar 2 tahun ini, kita akan kerepotan lagi, lebih kerepotan daripada sekarang pada tahun 2024 ke atas. Ya, kita akan susah untuk membangun kembali, susah. Nah, nanti kita detail, tapi untuk itu biarkan saya minta dengan sangat, karena saya bertamu ke Bali dan saya mohon maaf saya tidak pakai peci Ma'iyah, saya tidak pakai pakaian seperti Anda, karena saya ingin menghormati semua yang datang. Saya tidak ingin Anda memandang saya di dalam satu golongan apapun. Nanti kita pelajari bersama-sama apa itu golongan, apa itu identitas, apa itu parpol, apa itu agama. Selama ini kita banyak salah pandang atau salah pemahaman terhadap semua yang ada, termasuk terhadap agama, termasuk terhadap apa aja, terhadap konstitusi, terhadap bentuk negara, terhadap macam-macam kita salah. Teman-teman sekalian, saya tidak tahu memanggilnya apa, tapi saya ingin pelan-pelan malam hari ini kalau kita pulang kita sudah mendapat keutuhan. Kita tidak terpecah belah lagi di dalam diri kita, apalagi dengan luar diri kita. Oleh karena itu saya mohon izin pelan-pelan kita tata. Karena ada banyak keterpecahan, ada kotak-kotak, ada retak-retak ya yang sedang kita alami bersama di dalam diri kita maupun sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai manusia dan seterusnya. Jadi malam ini kita coba untuk mengukupi bahasa Jawanya. Coba let's make it bukan Amerika Great Again ya. Mari kita utuhkan kembali, karena manusia itu harus utuh dengan kelengkapannya, jangan cacat kalau bisa, terus seimbang dalam keutuhannya itu, kemudian dia stabil di dalam menjalankan keutuhan dan keseimbangannya. Itu ilmu dari setiap agama. Kita bisa menyumbangkan dengan agama kita masing-masing untuk memakai idiom-idiom yang berbeda. Tapi sebelum itu saya minta dengan sangat Empu Putu Setia, ini beliau kalau berdasarkan aktivitasnya di pers zaman dulu, beliau senior saya. Jadi beliau ini dulu redaktur Tempo yang sangat terkenal itu. Tempo mahal, Tempo murah itu kan ya. Jadi beliau ya, saya kebetulan saya mengambil keputusan untuk berhenti menulis dan tidak membaca koran maupun majalah, serta tidak nonton TV swasta nasional. Itu mulai tanggal 22 Mei 1998, yaitu sehari sesudah Soeharto turun, karena saya menemukan tidak ada yang serius dengan reformasi, sehingga saya tidak berontak, saya tidak marah, saya tidak mengecam, tapi saya coba bikin sesuatu sendiri dengan kemampuan saya sebatas yang saya bisa. Nah, kita kumpul malam hari ini. Tolong siapapun kalau bisa jangan berpikir secara kemarin. Jadi kalau Anda ngelihat apa-apa, ini bukan yang kemarin ini kalau makanan ini bukan racian yang kemarin, ini bukan rawon, ini bukan bronkos, ini bukan soto ya, ini bukan nasi makanan Padang, ini bukan. Kita sedang cari yang baru, karena sejumlah formula yang kemarin kita pakai di dalam politik, kebudayaan, bahkan di dalam mempergaulkan agama-agama, itu banyak menghasilkan bentrok-bentrok, permusuhan, kebencian, dan salah paham satu sama lain. Maka kita harus terus mencari sesuatu yang baru, terus mencari
paradigma yang baru. Jadi kita kumpul ini Mas Wisani setiap bulan ini adalah pencarian. Ini namanya, kalau mohon maaf, kalau dalam Islam kita sedang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalikum kemudian wa anfusikum. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya kita cari yang baru. Jadi jangan mengukur acara ini dengan apa yang sudah ada. Misalnya ini apa toh ini? Ini pengajian loh, bukan pengajian. Apa ini? Takbir akbar, oh bukan takbir akbar. Apa ini? Orasi, bukan orasi. Apa ini? Kampanye, oh bukan kampanye. Jadi semua yang sudah pernah ada itu bukan. Kita sedang cari sesuatu yang baru karena kita akan menghadapi masa di mana kita harus siap sejak sekarang. 5 bulan setelah bulan April sampai Oktober ini bulan yang tidak mudah, akan penuh ranjau-ranjau, dan kalau kita tidak hati-hati kita akan bisa bertengkar satu sama lain lebih parah dari kemarin. Kemudian dalam jangka menengah antara selama 2 tahun 2019 sampai 2020 itu kita harus ibarat nikah, harus kita siapkan suratnya, kita siapkan semuanya. Atau kalau ibarat kita main bola, kita siapin lapangannya, kita benerin wasitnya, kita benerin segala sesuatunya, sehingga nanti 2024 kita akan mendapatkan Indonesia yang baru, yang insya Allah lebih tertata dibanding Indonesia yang sekarang. Itu. Nah, ini masa transisi dan waktunya nggak banyak lagi. Kalau kita tidak benar, kalau kita tidak stabil 5 bulan ini, kalau kita tidak benar 2 tahun ini, kita akan kerepotan lagi, lebih kerepotan daripada sekarang pada tahun 2024 ke atas. Ya, kita akan susah untuk membangun kembali, susah. Nah, nanti kita detail, tapi untuk itu biarkan saya minta dengan sangat, karena saya bertamu ke Bali dan saya mohon maaf saya tidak pakai peci Ma'iyah, saya tidak pakai pakaian seperti Anda karena saya ingin menghormati semua yang datang. Saya tidak ingin Anda memandang saya di dalam satu golongan apapun. Nanti kita pelajari bersama-sama apa itu golongan, apa itu identitas, apa itu parpol, apa itu agama. Selama ini kita banyak salah pandang atau salah pemahaman terhadap semua yang ada, termasuk terhadap agama, termasuk terhadap apa aja, terhadap konstitusi, terhadap bentuk negara, terhadap macam-macam kita salah. Terhadap pendidikan anak saja kita banyak salah apa ya? Tidak presisi, tidak tahu tujuan intinya apa dan seterusnya. Nah, kita sekarang pelan-pelan belajar setiap bulan melalui Mas Wisani dan 64 kumpulan seperti ini yang lainnya di seluruh Indonesia, agar supaya generasi yang akan tampil menjadi pemimpin 5-10 tahun yang akan datang adalah orang-orang Indonesia yang betul-betul mampu membangun Indonesia dan akan membuat dunia segan kepada kita. Kalau kita sekarang agak diremeh-remehkan, kita agak direndah-rendahkan, dan mari kita kembali kepada panggilan pulang kembali, kan itu ya. Nah, saya juga mohon kepada teman-teman Mas Wisani untuk bareng-bareng memoderatori acara ini supaya saya tidak berkuasa. Saya tidak mau berkuasa karena yang baik itu mencintai bukan menguasai, gitu ya. Oke, ini karena beliau tadi sudah mengatakan mengenai ada orang Katolik menyapa, terus kita ini sama-sama bangsa Indonesia, beda agama tapi sama bangsanya, beda bangsa tapi sama manusianya, ya, beda manusia dengan binatang tapi sama-sama makhluknya dan seterusnya, ya. Saya ingin kita belajar begini sedikit ya sebelum kita terusin, ya. Yang agamanya Hindu angkat tangan, mohon izin. Hindu, oke. Yang Nasrani, Katolik maupun Protestan, ya, oke. Kemudian Buddha kalau ada. Kalau gitu, yang Islam, lainnya Islam nih ya, oke. Tapi nanti dulu kita pelajari. Ini yang kita sebut pulang kembali itu ketika Anda salah sangka mengenai apa agamamu. Nanti dulu kita omongkan. Tapi sekarang gini, belajar yang sederhana dulu. Kalau di Hindu, Pak, salamnya, assalamualaikumnya bunyinya apa, Pak Pendeta? Om Swastiastu. Oke, menjawabnya
Menjawabnya sama Om Swastiastu juga. Om Swastiastu juga. Tapi kalau Bukan Om menghari Santi pembicaraan Om Santi itu sebenarnya bukan jawaban dari Om Swastiastu, tapi Om Santi itu adalah akhir dari suatu pertemuan, akhir dari suatu perjumpaan. Oke. Apakah kalau saya menyebut Om Swastiastu terus saya tiba-tiba menjadi orang Hindu? Nah, kalau saya menyebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tidak, saya Islam. Kan begitu kan? tidak. Oke. Tidak kan? Oke. Tidak. Jadi sekarang gini. Tapi maksudnya kan sama toh. Om Swastiastu artinya perjanjian, pernyataan untuk saling mengamankan, saling bikin nyaman, saling menyelamatkan satu sama lain, betul enggak? Oke. Kalau teman-teman yang Katolik, Mas, yang Kristen, Mas, assalamualaikumnya apa, Mas? Haleluya kali ya, bukan? Selama ini kan gini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam shalom, terus Om Swastiastu. Saya usul begini, kalau bebek itu bunyinya gimana, Mas? Wek. Kalau kambing? Ya sudah, kambing mbek saja, ndak usah menirukan bebek. Bebeknya wek saja, nggak usah menirukan kambing, hanya demi toleransi. Karena kambing paham kalau bebek ya memang wek, dan bebeknya juga paham kalau kambing memang mbek. Jelas ya, Mas ya? Gitu ya. Jadi karena saya orang Islam, saya bilangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temen yang Kristen jawab shalom. Salah enggak? Yang Hindu menjawab Om Swastiastu. Nah sekarang sampean yang maju, sampean bilang Om Swastiastu gitu ya. Terus teman-teman yang Islam menjawab Waalaikumsalam. Salah enggak? Daripada setiap lurah camat ngapalin 6. Setuju enggak ini? Tadi kan sudah kita nyatakan bahwa kalau Pak Pendeta mengatakan Assalamualaikum tidak lantas dia menjadi Muslim. Jadi tidak penting kok. Yang penting itu perjanjian kita. Ini yang kita sebut pulang kembali. Nanti kita jelaskan. Pulang kembali kemana? Sebagai apa? Menjadi apa? Dan seterusnya. Oke. Jadi sama coba Om Swastiastu kepada semuanya. Om Swastiastu. Bagus nggak? Bagus. Nah. Udah ya? Setuju. Tolong kasih tahu presiden yang lama maupun yang baru kalau dia jadi. Kasih tahu. Nggak usah repot-repot, ya toh? Nah, ini kalau agak belok sedikit, saya agak masukin sedikit lagi. Anda sholat saja sudah, kalau orang Islam sholat takbiratul ihram sampai aruku, angatik, aruku, asujud, alungguh, sampai tahiyat akhir. Itu sah secara fikih atau secara hukum. Tapi kalau hatimu tidak benar-benar sholat kepada Allah, dia tidak khusyuk namanya, dan itu bukan sholat. Betul enggak, Mas? Kalau Anda bilang I love you kepada istri, tapi kamu tidak mau membiayainya, tidak mau menyantuninya, tidak mau membuktikan cintamu, berarti suami atau bukan itu? Nah, jelas ya, Mas ya. Jadi kan mulut ini tidak penting-penting amat. Jelas, Mas ya? Paham ya, Mas ya? Oke, jadi sekarang assalamualaikum maksudnya sama kok sama Om Swastiastu. Jadi sudahlah, yang Hindu Om Swastiastu aja, enggak usah waalaikumsalam. Sekarang semua camat, semua bupati menghafalkan sholawat, coba. Kan kasihan dia. Semua bupati menghafalkan, demikian juga kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Sakno arek-arek iki wis ta, ojo mubadir cangkemmu iku. Udah yang biasa aja, ada. Kalau Hindu aja, enggak apa-apa. Kalau Anda bebek menyapa, kalau Anda kambing menyapa, gitu, udah. Dan rukun mereka. Kita ini untuk rukun harus ngapalin 6, itu 6. Kalau nanti agama di Indonesia tambah 10 lagi lah, mata kan 10 menit ya apa? Jelas ya? Oke. Saya tambahkan, ini bedanya Cak Nun dengan saya. Cak Nun itu orang yang bebas, merdeka, tidak ikut siapa-siapa. Saya masih ada keterikatan kepada konstitusi. Ini keputusan salam yang 6 ini di MPR ditetapkan.
Sehingga, ya. sehingga dari presiden sampai menteri sampai lurah sampai tadi saya lupa apa Pak Kapolres atau Pak Kepala Dusun, semuanya itu diucapkan. Lah, saya ikut-ikutan. Jadi mulai malam ini, mulai besok saya akan coba tidak ikut-ikutan, tidak ikut siapa, tidak ikut. Saya teman sekalian gini. Ini sebenarnya temanya begini. Apakah negara Indonesia pasti benar? Apakah keputusan MPR pasti benar seperti kitab suci? Apakah tindakan presiden pasti benar? Nah, makanya karena ada relativitas, kita sekarang belajar bersama. Gitu. Ada benernya sendiri, ada benernya orang banyak, ada bener yang sejati, yang bener-bener. Yang bener-bener adalah yang sejati. Kalau orang Hindu mengatakan siapa yang tertinggi, disebut siapa? Pendeta, Tuhan yang tertinggi, yang pokoknya kebenaran yang sejati abadi, itu ya, Tuhan, itu ya, oke. Kalau benernya orang banyak, apa pasti benar? Belum tentu benar. Jadi meskipun keputusan MPR, meskipun Undang-Undang Dasar 45, apakah dia pasti benar seperti kitab suci? Tidak lah. Oleh karena itu kita jangan bertengkar untuk hal-hal yang belum tentu benar juga, gitu ya. Nah, alhamdulillah beliau malam hari ini bertekad untuk mulai melakukan pelanggaran kepada keputusan MPR. Satu. Tapi tentu saja dengan resiko kalau saya di forum-forum yang resmi, karena saya sering diundang oleh ke Departemen Agama, forum-forum resmi. Apakah saya berani melanggar itu? Nggak usah, sampean ikutin saja, enggak apa-apa. Tapi kalau suatu hari sampean melakukan seperti yang ini tadi, terus ada yang menegur, kalau memang kerepotan benar, sebut saja itu saya niru Cak Nun. Sudah selesai masalah, enggak ada masalah. Asal disebut itu sudah aman semua, enggak ada masalah. Ini ya. Siapapun udah. Ketua Jin Anda kasih tahu gitu beres. Gitu ya. Oke. Sebelum 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Saya tanya lagi, Mas. Jadi Undang-Undang Dasar 45 buktinya dia diamandemen, berarti kebenaranmu hari ini bisa kamu bantah sendiri besok pagi. Benar nggak? Karena manusia itu kemungkinan, kalau Allah kepastian. Jelas ya? Nah, jadi yang kemungkinan ini harus rendah hati. Wong kadang iya, kadang enggak kok. Kadang benar, kadang salah. Apa yang sudah kita yakini hari ini, besok pagi ternyata lebih luas toh ini. Nggak kayak tadi malam toh, kan gitu. Jadi kita selalu bergerak, manusia selalu bergerak. Maka sekarang ada banyak kesalahan dalam sejarah. Ada banyak tidak presisi atau salah paham. Termasuk tafsir-tafsir terhadap agama, termasuk tafsir terhadap kitab suci Al-Quran, pemahaman terhadap Rasulullah, pemahaman terhadap macam-macam itu banyak kesalahan-kesalahan, sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran internasional. Bertengkar terus ini nanti, gitu ya. Ini bisa ada perang juga, ada perang dunia ketiga juga, tapi kita berdoa tidak akan terjadi, karena Indonesia insya Allah akan menjadi pendamai dari semuanya. Indonesia aslinya kan giliran untuk diintervensi seperti Syria. Ini jadwalnya Indonesia. Tapi mereka merasa sia-sia kalau ke sini bawa militer. Di sini nggak perlu ngelawan tentara dan polisi, ngelawan penganggur saya nikahi skala kabeh. Orang Indonesia itu jangan dilawan. Mereka tidak bisa menderita, nggak punya duit kayak apapun, tetap ketawa-ketawa tiap hari. Di puncak kesedihannya mereka justru, pokoknya orang Indonesia nggak ada matinya, gitu ya. Oke. Sekarang satu eksperimen terakhir sebelum sampean pulang, Pak Pendeta ya. Mbak, bawa anak ya. Ini saya gini, kenapa kok banyak kesalahan dalam sejarah, banyak tidak presisi di dalam menafsirkan sesuatu, termasuk di Amerika, di Eropa, di Kanada, di Selandia Baru, di Australia, di mana-mana terjadi ketidaktepatan memandang masalah, termasuk memandang agama, termasuk memandang Tuhan, memandang Nabi, memandang ideologi, memandang setiap idiom yang dipakai di dalam konstelasi di dunia, itu banyak tidak presisi, meleset-meleset. Nah sekarang saya tanya, jadi urusannya sebenarnya karena orang itu tidak ngerti persis hak dan kewajiban. Sekarang Mbak, Ibu ya, punya anak ya, bawa anak ya. Ini anak sama bapak kan, gitu. Saya tanya,
Sampean berhak nggak atas anak-anak sampean? Berhak nyekolahkan di mana, mengajari apa, mendidik apa gitu ya. Sekarang saya tanya pertanyaan sangat teknis. Sampean sama suami bikin anak itu enggak. Sampean berhak atas anak itu, saham sampean berapa kepada anak itu? Loh, Mas, yang berhak adalah yang punya saham, betul enggak Mas? Benar enggak nih? Kalau kamu tidak punya saham, kamu tidak punya hak untuk menentukan apa-apa. Nah, kalau Anda tidak punya saham, jalankan kewajiban, karena kewajiban yang kamu jalankan membuat kamu menjadi berhak, betul tidak? Jadi hak itu hasil dari kewajiban yang dijalani. Maka tidak ada hak asasi manusia tanpa didahului oleh wajib asasi manusia. Gitu kan? Anak harus taat kepada ibu bapaknya karena bapak ibunya sudah merawat dia, membesarkan dia dengan sungguh-sungguh, betul enggak? Kalau bapaknya, ibunya membuang anaknya di jalan, maka anak itu tidak wajib taat kepada bapak ibunya. Sekarang saya tanya kembali, saham sampean dan bapak dalam terciptanya anak itu kira-kira berapa persen? Loh, kalau ini tidak dihitung, Anda ini salah semua loh besok-besoknya. Bikin ini salah, kalau matematikanya salah, fisikanya pasti salah, biologinya salah, psikologinya salah. Gini, sampean bisa bikin anak enggak, Bu? Ibarat Anda menanam pohon, benihnya Anda, misalnya jagung digejek, masukkan dret. Itu tahu kerjanya dengan banget, tuh cuman ceklek, taruh jagung, betul enggak? Yang bikin tumbuh siapa? Berapa lama jagung itu tumbuh pelan-pelan? 4 bulan. Jadi selama 4 bulan yang kerja siapa? Apa sampai ngodoti? Ya, sekarang ibarat tanam jagung, itu sahamnya Tuhan berapa persen Mas, kira-kira Mas? Sehingga berbuah jagung itu berapa persen? Ya jangan 100, Anda kan juga ngejek-ngejek ya. Ya toh Mas ya. Nah sampean bikin anak itu, saham sampean itu apa toh? Kecil-kecil. Sahamnya pun tidak berat toh, malah enak toh. Ya toh? Nah sebenarnya hak sampean kepada anak sampean dibanding sahamnya Tuhan kepada anak sampean, besar mana? Jadi sesungguhnya anak sampean itu di bawah kekuasaan sampean dan suami ataukah di bawah kekuasaan Tuhan? Nah ini dasar matematika hidup. Kalau ini salah, besoknya kamu salah, bikin kantor salah, bikin organisasi salah, bikin negara salah, karena dasar matematika hisab hidupnya sudah salah. Jadi jangan lupa sampean tidak punya saham loh, kecuali enak 5 menit. Jelas ya Mas ya? Sing lanang ku mek ngejek tok ae. Mocal macul. Itu ya, benar ya. Oke, dengan begitu sekarang kita mulai belajar bahwa kembali pulang kembali itu kita mengenali yang paling punya saham dalam hidup kita. Bisa nggak Anda menciptakan dirimu sendiri? Bisa nggak engkau menumbuhkan helai rambutmu? Bisakah engkau menghentikan pertumbuhan badanmu? Bayangin, sampai kan ngikut toh, sama Tuhan ditentukan umur 23 berhenti, tinggi badan 170 misalnya ya. Diodot ya tidak bisa Mas. Jadi Anda mau menghalangi pertumbuhan tidak bisa. Siapa yang menentukan pertumbuhan badan Anda? Tuhan. Jadi yang berkuasa betul-betul Tuhan. Ini kita pegang dulu ini, gitu ya. Bayangin kalau Tuhan marah sama Anda, jengkel sama Anda, dibiarkan tumbuh, tidak di stop. Coba sikilmu sak wit klopo, ya toh? Dan iya kalau kaki, kalau barangmu, iya nek disampaikan mek sak meter, lah nek 5 meter, kau ubet-ubetno. Jadi teman-teman sekalian sederhana, siapakah yang berhak atas hidupmu? Tuhan.
Jadi kita tidak punya tempat kembali, tidak punya tempat untuk memohon, tidak punya tempat untuk berlindung, tidak punya tempat untuk pulang kembali kecuali menemukan kembali pemilik saham kehidupan kita. Itu pasal pertama. Itu ya, jelas ya Mas ya. Kira-kira gitu. Dalam Hindu sama atau gitu? Sama. Bahwa Tuhan itu namanya bukan Allah di Hindu. Wong Allah juga tidak punya nama kok aslinya. Untuk apa Allah punya nama? Tidak punya tetangga, tidak punya saudara, tidak punya klub, tidak punya komunitas, tidak pernah mancing bareng. Allah untuk apa punya nama? Untuk apa punya nama? Kita perlu punya nama karena harus ada identitasnya, kan gitu. Karena kita punya teman, kita punya negara, kita warga negara harus ada KTP-nya. Kalau Tuhan kan tidak perlu punya nama. Jadi ada manusia yang menyebut Tuhan sesuai dengan kemampuannya, aspirasinya sendiri. Di Hindu namanya lain, di Buddha namanya lain, di Islam namanya lain. Gitu loh. Tapi Tuhan ngasih tahu. Yang disebut agama adalah Allah ngasih tahu sesuatu yang Anda tidak mungkin tahu. Itu namanya agama. Gitu loh. Nah, itu kita teruskan nanti, tapi intinya adalah bahwa kita kembali kepada, pulang kembali itu kepada itu. Setelah itu kita bergerak lagi ke depan. Nah, nanti kita jelaskan bersama-sama. Sekarang beliau supaya bisa minum obat segera. Tepuk tangan semuanya, beliau akan meninggalkan tempat ini. Mas, satu salawat badar aja Mas. Coba minta nada aja. Sambil beliau pulang kita antarkan. Minta nada apa wis? G minor kayak apa gitu. Tapi apa Mas? Ya sebelum saya pulang saya ingin mempraktekkan pelajaran dari sahabat saya ini. Jadi saya akhiri pertemuan ini untuk kita sambung lagi ya. Dan saya sampaikan salam Om Santi Om. Ya, kita antar ya Mas.